ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Allah, mari saya ajak semuanya untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pada pagi hari ini kembali kami semuanya Tuhan mengucap syukur kepada Engkau. Hari yang baru yang Engkau berikan dan sediakan bagi kami. Kami akan memulaikan sepanjang minggu ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau, dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, sertailah kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini saudara-saudara, saya mengambil tema anugerah di padang belantara dunia ini. Mari kita sama-sama mengawalinya dengan membaca ayat pokok di dalam Lukas pasal 15 ayat 11, 12, kemudian ayat yang ke-28. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kita melihat di sini seorang bapak yang bijak. Anak yang kedua yang biasa kita tahu itu anak bungsu. Tidak dicegah, saudara-saudara. Karena bapak itu ngerti bahwa anaknya itu sudah cukup dewasa. Dari sisi usia, bukan dari cara berpikir. Maka tatkala anak itu minta kepada bapak, tidak terjadi perbantahan. Mungkin hanya nasihat secukupnya. Kemudian memberikan kepada anak bungsu apa yang menjadi haknya. Anak bungsu ini, saudara-saudara, tidak merasakan ada kepuasan tatkala di dalam rumah. Dia berpikir dengan pola berpikir menurut kebenarannya sendiri. Aku bisa memperoleh kepuasan. Aku bisa menuruti keinginan hatiku. Dan itu semua aku peroleh di luar rumah, bukan di dalam rumah. Nah, inilah saudara-saudara, salah satu karakter, pola berpikir yang kita perlu renungkan. Dan yang terjadi pada anak-anak generasi muda saat ini. Memang tidak semuanya. Tetapi mereka beranggapan di luar rumah aku bisa memperoleh apa yang aku mau tanpa ada yang mengingatkan, apalagi mencegah aku. Yang kedua, itu diwakili oleh anak sulung. Di dalam ayat 28 tadi kita bisa mengambil paling tidak ada dua hal. Yang pertama, dia itu egois. Dia mencoba membandingkan apa yang dia lakukan dengan adiknya. Tetapi juga tanpa sadar, saudara-saudara, anak sulung ini sudah bisa sekalipun dengan secara halus mengkritik dari orang tuanya. Aku sudah melakukan ini, aku tidak pernah membantah. Aku juga tidak memiliki keinginan untuk keluar. Tetapi beda dengan adikku. Nah, saudara-saudara, seandainya di dalam rumah itu ada karakter-karakter, pola berpikir, sikap seperti anak sulung, anak bungsu, saudara bisa melihat, saudara bisa memikirkan, tentu rumah itu bukan menjadi rumah yang nyaman lagi. Kita merindukan supaya rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Ada orang tua yang bijak, ada anak-anak yang bisa memahami siapa dirinya, bagaimana sikapnya terhadap orang tua, terhadap adik, terhadap kakak. Maka perkembangan zaman ini, situasi dunia ini tidak akan menghancurkan rumah tangga saudara, rumah tangga saya. Kisah yang sederhana, saya ajak saudara-saudara untuk kita sama-sama merenungkan, kita ambil hikmahnya.
bagaimana seorang ayah itu bukan hanya bijak, tetapi dia bisa mengembangkan kasih. Inilah yang disebut kasih agape. Kasih yang tetap mengembangkan hati, tetap membuka hati. Waktu dia melihat anak bungsu itu pulang. Anak bungsu itu tidak usah omong, tapi bapak itu sudah bisa membaca isi hatinya. Memiliki kepekaan yang luar biasa. Kasih agape itulah yang sekarang kita akan fokuskan. Bukan hanya dari Bapa kepada umatnya, tetapi dari bapak-bapak kepada keluarganya, dari orang tua kepada keluarganya, dari kakak atau adik. Itu semuanya diwarnai dengan kasih ilahi. Hosea pasal 2 ayat yang ke-14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Tidak selamanya perjalanan hidup kita itu nyaman, mulus. Tetapi sebagaimana keluarga-keluarga yang lain, saudara-saudara, perjalanan hidup itu seringkali cukup melelahkan, menguras tenaga. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan janji dan kita mau pegang janji itu. Tuhan buka jalan untuk kita semuanya. Saya menggarisbawahi ayat tadi dengan janji Tuhan. Aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Tentu kita sudah tahu lembah Akor itu satu tempat yang seperti apa. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membuka kembali Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 24. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu kusembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Ayat yang ke-26. Sesudah itu didirikannya di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang.
Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Jadi Lembah Akor itu merupakan satu tempat yang tidak terlupakan oleh bangsa Israel. Saudara-saudara, dari Yosua sampai Hosea itu ada beberapa ratus tahun. Tetapi pelanggaran dari Achan ini terus menerus diingat, maka ditulis Lembah Akor. Kita sadar sebagai manusia, ada hal-hal yang tidak bisa memuaskan pikiran kita, hati kita, sehingga dengan penuh kesadaran untuk memuaskan mata kita, maka kita tidak segan-segan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melakukan Achan, tetapi yang dibunuh dengan disaksikan oleh semua bangsa Israel adalah istri, anak-anak, binatang piaraan. Dilempari batu. Saudara-saudara, biarlah kita belajar untuk menjadi bijak. Waktu kita mempelajari kisah dari Achan ini, supaya kita tidak melakukan kebodohan-kebodohan yang sengaja. Hati kita itu penipu adanya, sehingga apa yang tidak benar menurut Alkitab, kalau kita renungkan sendiri, maka yang tidak benar itu bisa menjadi benar. Pengkhotbah 7 ayat pertama. Hikmat yang benar, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nama yang harum lebih baik dari minyak yang mahal. Tidak semua orang bisa memiliki minyak yang mahal. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki. Tetapi yang bisa dimiliki oleh orang-orang beriman adalah nama yang baik. Dan Tuhan itu mengingatkan kepada kita supaya kita itu bisa mengucap syukur, bisa memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya memang secara lahiriah sederhana, tetapi saya tetap berpegang kepadamu Tuhan. Saya ingin berusaha tetap memiliki nama baik. Dan itu niat, itu tekad yang mulia yang harus diperjuangkan dari hari lepas hari. Tuhan berjanji, Lembah Akor itu akan aku ubah menjadi pintu pengharapan. Kita buka di dalam Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Besar dan ajaib, adil dan benar segala jalanmu. Segala jalanmu. Jadi Tuhan itu apabila kita nomor satukan saudara-saudara, dan Tuhan tuntun
dalam perjalanan hidup kita. Tidak selamanya jalan itu enak, seperti tadi di depan sudah saya sampaikan. Tetapi waktu kita dituntun oleh Tuhan di lembah bayang-bayang maut, maka lembah Akhor aku ubah bisa menjadi pintu pengharapan. Waktu saudara berjalan mendaki lembah Akhor, aku bisa ubah menjadi pintu pengharapan. Jalan yang berduri sehingga terasa sakit, saudara-saudara. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan aku menjadi lemah dan putus asa. Aku tetap yakin lembah Akhor Engkau bisa ganti menjadi pintu pengharapan bagiku. Karena jalanmu itu jalan yang membawa aku kepada keselamatan. Ada satu contoh yang sederhana. Coba kita buka di dalam 2 Samuel 10 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Yoab itu panglima perang dari Daud. Dia memiliki adik namanya Abisai. Tapi Yoab berkata kepada Abisai adiknya, kalau musuh yang aku hadapi, Abisai, itu lebih kuat, tolong aku. Dan sebaliknya, kalau musuhmu lebih kuat, aku akan membantu engkau. Inisiatif itu datang dari Yoab, dari seorang kakak yang sudah lebih berpengalaman. Tapi dia tidak merasa menjadi rendah diri. Kalau dia mengaku, kalau saya lemah, engkau bisa tolong aku. Ini satu hal yang perlu kita renungkan. Dia tidak gengsi, saudara-saudara. Sama sekali tidak ada rasa gengsi. Adikku, engkau tolong aku. Dan sebaliknya, aku pun akan menolong engkau. Kalau engkau menghadapi tantangan yang di luar kemampuanmu, aku siap menolong engkau. Kasih agape itu akan membuat umatnya, anak-anaknya, saudara dan saya tidak menomorsatukan diri. Sekalipun saudara memiliki apa yang dimiliki yang pada umumnya itu tujuan dari orang-orang dunia. Saya memiliki takhta, saya memiliki harta. Tapi ternyata ada hal yang jauh lebih mulia dari sekedar harta dan takhta itu. Hati yang sudah diterangi oleh kasih ilahi. Kasih agape itu berbeda dengan philia, berbeda dengan eros, berbeda dengan storge. Philia itu kasih dengan sesama manusia. Storge itu kasih yang kita berikan kepada keluarga. Nah, eros itu yang berkaitan dengan nafsu. Memang semuanya penting. Tetapi yang Yoab itu kemukakan, itu menunjukkan ada kasih yang bernilai kekal. Itu yaitu kasih agape. Saudara-saudara, kita berterima kasih saudara-saudara dari apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang saya ingin menambahkan satu kasih lagi.
antara Yoab dan Abisai. Dengan perkataan Yoab, kalau aku merasa lemah, musuhku lebih kuat, bantu aku. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini kasih yang disebut sense of belonging, rasa memiliki. Rasa memiliki sehingga ada tanggung jawab dan rela untuk berkorban berapapun harganya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Kakak, adik, orang tua, dan anak-anak, di situ aku ada. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Setelah kami bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, kami akan kembali merenungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki kasih agape, menjadi keluarga yang sehat di pemandangan-Mu, Tuhan. Dan kami yakin, Tuhan, uluran tangan-Mu itu terkedang untuk setiap rumah tangga kami. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara, biarlah kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.